Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram, yang mana kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah menyelesaikan hadis-hadis yang ada di bab mengenai mandi dan hukumnya orang yang berjunub. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan masuk kepada bab baru, yaitu babu at-tayammumi, bab yang menjelaskan tentang tayamum. Tayamum itu secara bahasa itu artinya adalah at-tayammumu ay al-qasdu. Yang dimaksud dengan tayamum itu adalah artinya menyengaja atau memaksudkan sesuatu. Ini diambil dari satu ayat di surat Al-Maidah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, tayamum ini secara istilah atau secara syar'i itu dimaknai dengan mashul wajhi wal yadaini minas sa'idit thayyibi, mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, badalan an taharatil ma'i, sebagai ganti dari air. Jadi mensucikan diri dari hadas menggunakan debu dengan mengusap wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada air. Inda ta'adzuri isti'malihi, ketika kita berhalangan untuk menggunakan air tersebut sebagai alat bersuci kita. Nah, tayamum ini itu disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Dan tayamum itu merupakan salah satu kekhususan daripada kekhususan atau keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan belum pernah disyariatkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja kita masuk hadis yang pertama. An Jabirin ibni Abdillahi radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan." Aku ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang mana kelima-limanya itu tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ini diberikan pertolongan atau kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuhku birru'bi, dengan rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hati-hati mereka, para musuh-musuh Nabi itu, masirata syahrin, meskipun mereka, para musuh-musuh Nabi itu, masih berada di jarak 1 bulan perjalanan. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dengan rasa takut yang Allah titipkan atau Allah tentukan di hati para musuhnya, yang mereka ini masih dalam jarak perjalanan sekitar 1 bulan. Para ulama menjelaskan mengapa disebutkan masirata syahrin, karena di zaman Rasulullah itu musuh yang paling jauh itu kira-kira berada di Syam atau jaraknya berada di Irak, yang itu kalau menggunakan perjalanan pada zaman itu kira-kira memerlukan waktu perjalanan 1 bulan. Jadi kalimat itu tidak menunjukkan batasan, tapi menunjukkan situasi yang maksudnya adalah bahwasanya Rasulullah itu diberikan keistimewaan, musuh-musuh beliau itu takut, padahal jarak antara mereka dengan posisi di mana Rasulullah berada itu masih sekitar 1 bulan, atau jaraknya bisa lebih bisa kurang. Artinya meskipun jaraknya masih jauh, rasa takut itu sudah meliputi mereka. Dan para ulama juga menjelaskan hadis ini juga tidak berarti khusus bagi Rasulullah, tapi juga bisa didapatkan oleh umatnya yang semakin dekat dengan sunnah dan contoh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada mujahid-mujahid yang pasukan itu bisa memiliki rasa takut dari jarak yang tempuh sekian puluh atau sekian ratus kilometer, itu mungkin terjadi. Apalagi kalau para mujahid-mujahidnya itu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ini. Dan yang kedua, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjidan, sebagai masjid. Wa tahuran, dan sebagai alat untuk bersuci. Sekali lagi keistimewaan yang kedua yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum pernah diberikan kepada orang-orang atau nabi-nabi sebelum beliau. Yang kedua adalah bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Rasulullah sebagai tempat beribadah dimanapun berada. Jadi kalau umat-umat terdahulu mereka tidak bisa beribadah secara khusus kecuali di tempat-tempat ibadah mereka, di mihrab-mihrab mereka, di kanisah-kanisah mereka, di haikal-haikal mereka. Tapi bagi umat Rasulullah SAW, kita itu bisa beribadah, bisa sholat dimanapun kita berada. Selain itu, Allah juga menjadikan bumi ini sebagai alat bersuci bagi beliau dan umatnya. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyama rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Maka jika ada salah seorang di antara umatku datang waktu sholat, maka dia bisa sholat dimanapun dia berada. Ya, tentu ini dikecualikan tempat-tempat yang dilarang untuk sholat, ya, seperti al-hammam, ya, atau tempat buang air, kemudian kandang-kandang ternak, ya, dan juga kuburan itu ada larangan untuk sholat, ya, kecuali sholat jenazah di kuburan. Itu ada riwayatnya, Rasulullah pernah menyolati jenazah setelah dikuburkan, nah itu boleh. Tapi sholat di luar itu tidak boleh. Ini wa uhillat liya al-ghanaimu, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Jadi umat-umat terdahulu ghanimah itu kalau berperang melawan musuh itu rampasannya tidak boleh diambil, tapi dibiarkan dikumpulkan di satu tempat, dan biasanya akan datang api atau kilat yang menyambar dari langit untuk membakar ghanimah itu. Tetapi kepada Rasulullah SAW dan umatnya, ghanimah itu harta rampasan dari peperangan jihad fisabilillah itu boleh untuk diambil dan dimanfaatkan. Ini wa uhillat liya al-ghanaimu, dan dihalalkan bagiku ghanimah, walam tuhalla li ahadin qabli, dan belum pernah dihalalkan bagi seseorang sebelumku. Wa u'titu syafa'ata, dan aku diberikan syafaat. Ini para pensyarah hadis banyak menyatakan maksudnya adalah asy-syafa'atul uzma, nanti di hari kiamat. Kalau syafaat yang bukan uzma itu bisa dilakukan siapa saja. Bahkan kita itu bisa mensyafaati orang lain. Orang tua bisa mensyafaati anaknya,
atau anaknya yang soleh bisa mensyafaati ibunya. Satu teman itu bisa mensyafaati temannya yang lain. Seorang teman yang soleh bisa mensyafaati temannya yang lain. Tapi asy-syafaatul uzma itu hanya dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiyyu, yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Dan nabi-nabi sebelum beliau itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi ammatan, sementara aku diutus kepada manusia secara umum, secara keseluruhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dan juga Imam Muslim. Dan yang kami bacakan adalah riwayat yang ada dalam redaksinya Imam Al-Bukhari ini. Nah, hadis ini menjadi dalil atas beberapa hal ya. Yang pertama, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati tahaddutsu bi ni'amillahi ta'ala la ala sabilil iftikhari. Hadis ini menjadi dalil dibolehkannya kita atau disyariatkannya kita menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Yang disebut dengan at-tahdits bin ni'mah atau at-tahadduts bin ni'mah. Itu dianjurkan. Asal la ala sabilil iftikhari. Asal tujuannya bukan untuk menyombongkan diri. Itu diambil dari satu ayat di surat Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terkait dengan nikmat-nikmat Allah ya, Rabbmu yang diberikan kepadamu, fahaddits, maka ungkapkanlah, maka bicarakanlah, maka tunjukkanlah. Jadi mengungkapkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala 'abdihi. Allah itu suka untuk melihat asar bekas-bekas atau sesuatu yang menandakan nikmat Allah kepada dia itu terlihat. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala 'abdihi. Allah itu suka melihat. Jadi kalau orang itu punya uang ya bagus dia menampakkan bahwa dia punya uang. Jangan ada orang punya uang tapi merasa seakan-akan miskin, memperlihatkan dirinya miskin. Bisa karena dia itu bakhil, karena tidak ingin diketahui orang kalau dia punya kekayaan sehingga takut bersedekah, takut diminta sumbangan. Dia menunjukkan kemiskinannya, itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun ya sebagian ulama yang lain dalam tafsir itu sebagian menjelaskan bahwasanya maksud daripada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu terhadap nikmatmu maka hadis, itu at-tahdits bin ni'mah itu usykur lillah ya. Gunakanlah atau bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat itu dan gunakanlah ya. Jadi maksud fahaddits itu artinya gunakanlah nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Itu ya. Asal tadi la ala sabilil iftikhari, yang tujuannya bukan untuk berbangga hati, menyombongkan diri atau menunjukkan bahwa dia itu orang yang punya kelebihan, kesombongan di hadapan orang-orang yang lain. Dan para ulama juga menyebutkan kalau kita menyebutkan nikmat kita kepada orang lain itu dikhawatirkan bisa menimbulkan mafsadat, bisa menimbulkan bahaya, menimbulkan madarat, maka disarankan untuk tidak dilakukannya. Ini diambil dari kisahnya surat Yusuf itu ya. Ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 kaukab, 11 bintang atau 11 planet, 11 benda langit sujud kepadanya. Maka kemudian Yakub mengatakan kepada anaknya Yusuf ya bunayya la taqsus ru'yaka ila ikhwatika fayaqidu laka kaida. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu yang bagus itu, nikmat berupa mimpi itu yang ra'a ahada asyara kaukaba tadi. Ra'aituhum li sajidin, yang mereka bersujud, yang 11 bintang itu, jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu.
fayakidu laka kaida. Maka takutnya mereka akan melakukan tipu daya kepadamu. Jadi sekali lagi at-tahaddits bin ni'mah atau at-tahdits bin ni'mah itu aslinya adalah sesuatu hal yang dianjurkan, yang masyru', tetapi kalau dikhawatirkan misalnya ada orang jadi hasad dengan nikmat yang diberikan kepada dia, atau kalau dia punya sesuatu yang sifatnya konfidensial gitu ya, nikmatnya itu tidak baik diketahui orang banyak, itu ya tidak perlu diceritakan atau tidak perlu dibeberkan kepada orang lain ini. Kemudian yang berikutnya, ya, hadis ini juga menjadi dalil fadilah atau keutamaan yang Rasulullah SAW dan umatnya dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah satunya adalah yang sesuai dengan tema daripada kajian kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada Rasulullah dan umatnya bahwasanya tanah itu, ya, bumi itu bisa dijadikan sebagai alat bersuci, ya, di samping air. Ya, al-haditsu dalilun ala jawazi at-tayammumi ala kulli ardin tahiratin. Bahwasanya hadis ini menjadi dalil dibolehkannya tayamum menggunakan tanah manapun yang suci. Ini. Adapun tentang fadilah-fadilah yang lain mungkin tidak perlu kita jelaskan ya, karena tidak terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dan yang ketiga, wa fi hadithi Hudzaifah inda Muslimin. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah inda Muslimin yang ada dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagiku debu daripada bumi itu lana bagi kami tahuran sebagai alat bersuci. Idza lam najidil ma'a, kalau kita tidak bertemu dengan air. Kemudian yang ketiga hadisnya, wa an Aliin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, inda Ahmada yang ada dalam Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikan debu bagiku sebagai alat bersuci. Nah, apa yang berbeda dari hadis yang pertama dengan hadis yang kedua dan yang ketiga tadi? Kalau hadis yang pertama itu menunjukkan bahwasannya seluruh permukaan bumi itu bisa dijadikan sebagai tahuran, alat bersuci. Mau itu debunya, mau tanahnya, mau batu cadasnya, segala sesuatu yang asli bagian dari permukaan bumi itu bisa dipakai untuk bersuci. Itu kalau kita merujuk kepada hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua dan ketiga itu mengkhususkan bahwasanya yang bisa dijadikan bersuci itu adalah debunya. Ya, sekali lagi, kalau hadis yang pertama tadi yang itu menunjukkan bahwa seluruh permukaan bumi itu bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau hadis yang kedua dan ketiga itu menunjukkan bahwasanya yang bisa dipakai untuk bersuci adalah debunya saja. Jadi kalau tidak ada debunya, tidak ada unsur debunya, itu tidak bisa dipakai bersuci. Ini isi secara umum daripada hadis yang kedua dan yang ketiga. Nah, nanti akan kita bahas ini bagaimana para ulama menempatkan dua dalil yang seakan-akan isinya berbeda. Ini. Nah, di sini disebutkan penjelasannya, ya, saqal hafidhu haditsu Hudzaifah wa Ali li'anna fihima taqyidaini lil hadits sabiq. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang kedua dan yang ketiga itu hadisnya Hudzaifah dan hadisnya Ali radhiyallahu anhuma, itu karena di dalamnya ada pengkhususan penggunaan debu. Ya. Nah, padahal
di dalam hadis yang pertama itu menunjukkan seluruh permukaan bumi. Ini senada dengan ayat Al-Quran. Ya, misalnya tadi di surat di surat An-Nisa ya, yang saya bacakan di awal tadi ya. Di surat Al-Maidah ya, di surat Al-Maidah dan juga surat An-Nisa ya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah kalian semua sa'idan thayyiba dengan sa'id. Yang namanya sa'id itu ma sa'ada ala wajhil ardi, sesuatu yang ada di permukaan muka bumi. Sifatnya umum. Mau debunya, mau tanahnya, baik yang kering maupun yang lembab, dan bahkan pohon-pohon itu sebagian para ulama mengatakan boleh dijadikan tayamum. Jadi kalau kita lihat ada pohon, kita usap tangan kita di di batang pohon itu, meskipun tidak terlihat ada debunya, itu kalau menurut hadis yang pertama dan ayat yang di Al-Maidah dan di surat An-Nisa itu dibolehkan. Karena kalimatnya fatayammamu sa'idan thayyiba. Surat An-Nisa 43 ya. Kalau Al-Maidah surat Al-Maidah ayat 6 atau surat An-Nisa ayat 43. Itu Allah berfirman fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan apa-apa yang muncul di permukaan bumi. Ini. Nah, tetapi ya, dengan adanya hadis yang kedua dan yang ketiga tadi yang mengkhususkan bahwasannya yang boleh digunakan itu adalah debunya saja, itu menunjukkan bahwasanya tidak semua apa yang di permukaan bumi itu boleh dijadikan sebagai alat bersuci untuk tayamum kecuali debunya saja. Ini. Karena itulah ya sebagian ulama berpendapat innahu la budda fit tayammumi minat turabil ladzi lahu gubar. Jadi karena itulah sebagian para ulama itu berpendapat bahwasanya tayamum itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan debu. Ya, debu yang kita pahami sebagai debu itu yang bisa terbang, bisa bisa nempel di beberapa tempat, itu khusus debunya saja. Ini. Tetapi ada pendapat yang kedua, ya ini merujuk kepada ayat tadi dan juga dalil hadis yang pertama tadi. Mereka mengatakan annahu la yustaratu at-tayammumu biturabi. Mereka tidak mempersyaratkan tayamum itu khusus dengan debunya saja. Bal yajuzu tayammumu ala kulli ma tasa'ada ala wajhil ardi. Tetapi dibolehkan tayamum dengan segala hal yang muncul di permukaan bumi. Min turabin, baik itu berupa debu, au ramlin atau pasir, au hijaratin atau batu dan lain-lainnya. Ini pandangan beberapa ulama terkait dengan apa yang dimaksud dengan bumi yang boleh dijadikan untuk alat bersuci atau untuk bertayamum sebagai ganti ketika kita tidak bisa menggunakan air. Jadi ada dua pendapat, ada sebagian yang menyatakan khusus dengan debu saja, yang pendapat yang kedua mengatakan bisa dengan segala hal yang ada di permukaan bumi, yang bagian dari permukaan bumi yang asli, ya. Bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia seperti tembok misalnya. Kalau tidak terlihat debunya itu nggak boleh. Tapi kalau batu cadas, meskipun dia licin, ya, meskipun dia kelihatannya tidak berdebu, itu kalau menurut pendapat yang berdasarkan pada hadis yang pertama dan surat di An-Nisa dalam Al-Maidah tadi, itu dibolehkan kita bertayamum dengan itu. Ini ya. Jelas Pak ya? Ini hadis yang pertama, kedua dan yang ketiga mengenai apa yang bisa kita gunakan untuk bertayamum. Kemudian hadis yang keempat, wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, ba'athaniyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutusku untuk satu keperluan. Fa ajnabtu, kemudian aku berjunub.
falam ajidil ma'a, dan aku tidak mendapati air. Fatamarraqtu fis sa'idi, kemudian aku berguling-guling di atas tanah. Kama tamarruhu ad-dabatu, sebagaimana hewan itu melakukannya. Tsumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, dan aku menceritakan apa yang terjadi denganku, yaitu ketika aku junub dalam safar itu enggak mendapati air, kemudian aku berguling-guling ya di atas tanah karena beliau beristihad saat itu. Ya, karena jauh dari Rasulullah, enggak ada WhatsApp, enggak ada telepon zaman itu, beliau beristihad dengan kadar ilmu yang beliau ketahui. Beliau melakukan kias, kalau tayamum wudu itu dengan membasuh tangan dan wajah saja, maka kalau kena junub dan harusnya beliau mandi, maka beliau beristihad. Kalau begitu, beliau mengkiaskan dengan itu, akhirnya beliau menyampaikan debu ke seluruh tubuhnya dengan cara berguling di atas tanah. Itu ijtihad beliau ketika beliau tidak tahu persis apa yang seharusnya beliau lakukan. Ini juga sebagian ulama mengambil hadis ini sebagai dalil bahwasanya qiyas itu dibolehkan selama tidak mengetahui dalil yang pasti dari Quran ataupun sunnah. Nah, tetapi ya begitu Ammar bin Yasir ketemu dengan Rasulullah, ya, ketemu dengan sumber hukum itu, ya beliau benar bertanya, ya, karena dulu beristihad, sekarang bertanya memastikan benar enggak istihad saya. Fadzakartu dzalika lahu, maka aku kemudian menceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakada. Tetapi semestinya ya, cukup bagimu ya untuk antaqula biyadaika. Antaqula biyadaika itu kalau diterjemahkan secara letterlek, kamu mengucapkan dengan kedua tanganmu. Tapi para ulama menjelaskan antakula ay antaf'ala. Ya, kamu melakukan dengan kedua tanganmu hakada, seperti ini. Tsumma daraba biyadahil ardh. Benar Rasulullah mencontohkan memukulkan kedua tangannya ya ke atas tanah. Ya. Darbatan wahidah. Sekali pukul saja. Ya. Tsumma masaha shimala 'alal yamini. Kemudian beliau mengusapkan yang kanan dengan kirinya. Ini mungkin hikmahnya adalah kalau dapat tebu yang tebal, karena nanti mau mengusap muka itu biar tidak terlalu tebal, debu terkena muka itu diusap dulu. Ya. Tsumma masaha shimala 'alal yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kemudian juga mengusap bagian luar dari telapak tangan beliau, ya, diusap dua-duanya, wa wajhahu dan muka beliau. Ini al-haditsu muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu li Muslimin, dan redaksinya adalah redaksinya yang ada dalam Sahih Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, adapun riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, wa daraba bi kaffaihi al-ardh, dan beliau memukulkan kedua telapak tangan beliau ke atas bumi, ke permukaan bumi. Wa nafakha fihima, kemudian beliau meniupkannya. Tadi hikmahnya mungkin wallahu taala alam ya. Tujuannya adalah kalau yang kita dapat itu debunya tebal, karena kita mau mengusap wajah dan tangan kita itu agar tidak terlalu tebal. Ya. Kalau di riwayat Muslim tadi mengusap kanan dan kirinya, yang ini meniupnya. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian beliau mengusapkan ya, dengan kedua telapak tangan itu wajah beliau, wa kaffaihi, dan kedua tangan beliau. Ya, al-kaffu itu ini. Ya. Jadi diusap kedua tangan beliau. Ini. Nah, hadis ini menjadi dalil yang pertama adalah mengenai bolehnya tayamum itu menjadi ganti daripada mandi. Ya, menjadi ganti daripada mandi. Ini juga yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 43. Di situ disebutkan wa in kuntum mardha, kalau kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau juga dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian ya
datang setelah buang hajat, aula mastumun nisa atau habis menggauli istri-istrinya, falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, sekali lagi hadis ini menjadi dalil dan juga ayat yang barusan kami baca bahwasanya tayamum itu tidak hanya dikhususkan sebagai pengganti wudhu, tapi juga sebagai pengganti mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang barusan itu, hadis yang keempat juga menjadi dalil bagaimana tata cara kita melakukan tayamum sebagai ganti daripada mandi ataupun wudhu. Ya. Jadi kalau tayamum itu ganti sebagai wudhu ataupun tayamum sebagai ganti daripada mandi, itu tidak ada bedanya. Caranya sama. Nah, caranya bagaimana? Menurut hadis yang barusan kita baca itu, caranya adalah dengan memukulkan tangan kita ke permukaan tanah sekali, ya. Kemudian mengusapkan tangan kita yang kiri ke kanan, ya, diusapkan begitu. Kemudian yang sebaliknya, dan juga mengusapkan kepada wajah. Ini. Atau kalau ditambahkan lebih lengkap tadi, mengusapkan tangan dulu, yang kanan dengan kiri dulu. Kalau debunya tebal itu bisa lebih tipis, ya. Atau meniupnya. Ini. Jadi cara tayamum itu dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sekali, dengan cara yang barusan kita sebutkan. Nah, persoalannya, apakah kita mengusap wajah itu harus didahulukan wajah dulu, baru kedua telapak tangan, atau kedua telapak tangan dulu baru wajah? Kalau dibaca daripada riwayat yang di Sahih Bukhari tadi, itu mendahulukan mengusap kedua tangan dulu baru wajah. Ya. Tetapi kemudian riwayat yang lainnya itu mengusap wajah dulu baru tangan. Nah, ini ada dua pendapat yang berbeda. Jadi kita tayamum itu bisa mengusap wajah dulu baru tangan. Ini didasarkan pada satu riwayat dan juga sekaligus merujuk kepada ayat surat Al-Maidah ayat 6 itu, ayatnya berbunyi famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian minhu, dari debu atau tanah yang kalian gunakan dari tayamum itu, untuk tayamum itu. Tetapi ya, di ayat ini disebutkan huruf waw. Huruf waw itu artinya ataf, ya. Ataf yang sifatnya bukan untuk menunjukkan urutan. Sehingga kepastian keharusan mengusap wajah dulu sebelum tangan itu tidak menjadi satu pendapat yang disepakati bersama. Karena selain dalam ayat tadi disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Kata dan itu tidak mesti berarti urutan. Artinya kedua-duanya harus diusap. Tidak mesti wajah dulu baru tangan. Selain itu, riwayat hadis yang ada itu sebagian menunjukkan Rasulullah SAW mencontohkan mengusap tangan dulu baru wajah. Ada riwayat menunjukkan mengusap wajah dulu baru tangan. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai urutan yang mana dulu yang harus diusap. Kalau orang-orang yang berargumentasi tangan dulu yang harus diusap, mereka juga berargumen argumen tambahannya adalah, salah satu hikmahnya adalah kalau debunya itu masih terlalu tebal, dengan mengusap tangan dulu baru wajah itu untuk mengurangi debu yang terkena wajahnya. Itu. Tetapi yang berpendapat bahwasanya sebaiknya wajah dulu baru tangan, itu mereka juga mengkiaskannya kepada wudhu. Karena wudhu, ya, toharoh yang digantikan itu juga mengusap wajah dulu baru tangan, ya, maka toharoh penggantinya pun sebaiknya begitu. Jadi wajah dulu baru tangan. Ini perbedaan para ulama terkait tata cara tayamum. Mana yang didahulukan, mengusap wajah dulu atau tangan dulu. Ya, ini fikih itu begitu, ya. Fikih itu isinya banyak sekali perbedaan. Padahal jelas, hadisnya jelas, ayatnya jelas, tapi cara memahaminya itu bisa berbeda-beda. Ya, selama ada dalilnya,
dan argumentasinya kuat dengan dalil itu, ya monggo saja, mau milih yang mana silahkan. Mau tangan dulu, usap tangan dulu baru wajah, atau sebaliknya monggo. Ya, ini. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil, al haditsu dalilun ala jawazi takhfifil hubaril katsiril aliqi bil yadaini min darbil ardi bin nafhi. Hadis ini juga menjadi dalil bolehnya kita mengurangi ketebalan debu yang ada di tangan, telapak tangan kita itu dengan meniupnya. Tadi sebagaimana dalam riwayat Muslim tadi ya. Jadi boleh juga kita mengurangi ketebalan debu yang mungkin nempel di tangan kita dengan meniupkan dengan angin dari mulut kita. Ini hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima. Ya, jadi kalau hadis yang keempat tadi menunjukkan bahwasannya mengusap tangan itu cukup di sebatas pergelangan tangan saja, ya, telapak tangan yang bagian luarnya saja. Tapi ada hadis yang kelima, ini yang menunjukkan mengusap tangannya sampai ke siku, ya. Jadi ini hadis yang kelima, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu 2 kali pukul. Darbatun lil wajhi, 1 pukulan ya untuk wajah. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan 1 pukulan lagi untuk kedua tangan sampai ke sikunya. Jadi kalau kita pukul begini, kita usap wajah ya sekali, pukul lagi, kita usap tangan sampai mirfak. Mirfak itu ini siku. Nah, kemudian balik Nah, jadi sini dan sini kena semua. Sebaliknya balik. Nah, sampai sini. Itu ya. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Washahhahal a'immatu waqfahu. Tetapi para imam ahli hadis banyak yang menyatakan hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang terhenti kepada para sahabat, ya, bukan nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi itu adalah pendapatnya daripada Ibnu Umar menurut sebagian para ulama ahli hadis. Ini. Nah, lantas kalau hadis itu mauquf itu artinya tidak sahih dari Rasulullah SAW. Karena itulah kemudian terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya. Nah, bagi satu golongan di antara para ulama itu mereka mengatakan bahwasanya hadis ini menjadi dalil annat tayammuma yakunu bi darbataini. Kalau di Sahih Bukhari dan Muslim tadi yang sudah kita bacakan sebelumnya itu kan sekali pukul dan hanya mengusap wajah serta tangan, ya, yang sampai ke pergelangan sini saja. Ya, dan sekali pukul dan ini. Kemudian yang masalah yang berikutnya adalah mengenai urutannya, itu ada perbedaan pendapat, wajah dulu baru tangan atau tangan dulu baru wajah. Kedua-duanya punya argumentasi yang cukup kuat. Silakan pilih mana yang Bapak Ibu yakini. Nah, hadis yang ini itu berbeda. Hadis ini menunjukkan bahwasanya memukul kepada tanah itu 2 kali. Sekali pukul untuk wajah, ini artinya wajah dulu. Ya. Kemudian pukulan yang kedua untuk kedua tangan sampai siku. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Makanya kalau kita belajar fikih itu di kalangan mayoritas Muslim di Indonesia, ya kebanyakan mengajarkannya begitu, 2 kali pukul, kemudian sekali pukul untuk wajah, kemudian sekali pukul untuk tangan hingga ke siku. Itu yang banyak kita dengar dan diajarkan di berbagai komunitas Muslim umumnya di Indonesia. Ini. Wa huwa qaulu Syafi'i wa ashabir ra'i, dan juga ahlur ra'i. Ini. Wa qala Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah, ya, pengarang kitab Al-Mughni, beliau menceritakan al-masnunu 'inda Ahmad at-tayammumu bi darbatin wahidah. Jadi kalau menurut pendapatnya Imam Ahmad dan mazhab Hambali itu sekali pukul saja untuk tayamum, ya, sekali pukul. Fa in tayammama bi darbataini jaza. Tapi beliau mengatakan kalaupun kemudian melakukannya dengan 2 kali pukul itu juga dibolehkan.
Ini. Sekali lagi, di antara para ulama itu berbeda pendapat mengenai bagaimana tata cara tayamum. Ada yang sekali pukul, ada yang 2 kali pukul, ada yang tangan itu dibasuh hingga pergelangan saja ataupun hingga siku-siku. Ini perbedaan pandangan di antara para ulama. Ya. Kemudian al haditsu dalilun ala anna tayammuma fil yadaini yamtaddu ilal mirfaqaini. Ini sudah kita jelaskan juga bahwasanya hadis ini juga menjadi dalil bagi orang yang mengatakan bahwasanya tayamum itu ketika mengusap tangan itu sampai ke kedua sikunya. Ini. Ada juga riwayat yang menyebutkan ila nisfis sa'idaini, hingga separuh daripada sa'id dari sini ya sampai sini. Ada juga yang sampai separuh sini. Ada beberapa riwayat. Ada juga riwayat yang menyebutkan mengusap itu sampai ke ketiak, jadi sampai segini. Nah, ada juga riwayat seperti itu. Ini ada banyak sekali riwayat, tetapi yang masyhur di antara para ulama ya 2 pendapat tadi ya, yaitu yang hanya sampai pergelangan tangan atau sampai ke siku-siku sebagaimana mazhabnya Imam Syafi'i yang dianut kebanyakan masyarakat di Indonesia. Ini jelas Pak ya. Jadi tayamum itu seperti itu. Jadi mengenai tata cara tayamum ada yang ingin bertanya Pak sebelum kita lanjut? Jelas ya, saya pikir sudah jelas ya. Hadis yang ke-6, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda as-sa'idu wadu'ul muslimi. Bahwasanya sa'id, sekali lagi apa-apa yang ada di permukaan bumi itu dengan 2 pendapat tadi ya. Wadu'ul muslimi itu adalah alat bersucinya seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a asrasinina. Seandainya meskipun orang tersebut tidak mendapati air selama 10 tahun. Artinya sepanjang waktu kapanpun ya, atau sepanjang waktu hingga kapanpun, kalau seseorang tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapati air, maka tayamum itu menjadi alternatif penggantinya. Ya, di sini disebutkan asyros ini 10 tahun itu hanya sebagai ungkapan meskipun itu berlangsung dalam waktu yang lama. Fa idza wajadal ma'a falyataqillah. Maka seandainya dia mendapati air, falyataqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Maksudnya untuk kembali kepada air, wal yumissahu basyaratahu, dan hendaklah dia mengenakan air itu kepada kulitnya dia. Rawahul Bazzaru, hadis ini riwayatan Imam Bazzar, wasahhahahu Ibnu Al-Qattan, dan disahihkan oleh Ibnu Al-Qattan. Walakin sawabat Daraqutni irsalahu, tapi Imam Ad-Daraqutni menyatakan hadis ini hadis yang mursal. Walid Tirmidzi, dan dalam Sunan Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwuhu, dari sahabat Abu Dzar nahwuhu, hadis yang semisal, wasahhahu, dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Ya, jadi hadis ini menjadi dalil bahwasanya tayamum itu bisa membuat seseorang suci dari hadas sebagaimana wudu juga mensucikan dia dari hadas. Dalam hal ini sekali lagi juga ada 2 kelompok ulama yang berbeda pendapat. Kelompok yang pertama mengatakan berdasarkan hadis ini bahwasanya tayamum itu menghilangkan hadas, bukan hanya untuk mubih lis sholat, bukan hanya untuk membolehkan kita sholat. Itu mazhabnya Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan As-Sun'ani dan beberapa ulama yang lain. Sementara pendapat yang kedua mengatakan adna tayammuma mubihin lis sholati wa nahwiha la rafi'un lil hadathi. Bahwasanya tayamum itu fungsinya hanyalah untuk membuat kita menjadi boleh untuk melakukan sholat atau ibadah yang memerlukan suci dari hadas, bukan untuk menghilangkan hadas itu sendiri. Dan itu yang diambil pendapatnya dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ya, makanya kalau kita di Indonesia itu kalau kita belajar fikih waktu kecil itu, kalau kita mau tayamum itu kan diajarkan niatnya itu nawaitu tayammuma listibahatis sholati, untuk agar kita boleh melakukan sholat, bukan li raf'il
Hadas kalau wudu kan nawaitul wudu ali raf'il hadas untuk mengangkat hadas. Tapi kalau giliran tayamum yang diajarkan listibahati sholati untuk agar kita boleh melakukan sholat. Itu memang dalam mazhab Syafi'i seperti itu pendapatnya. Bahwasanya tayamum bukan membuat orang suci dari hadas, tapi hanya untuk agar dia bisa melakukan sholat. Tapi pendapat yang lain tidak mengatakan bahwasanya tayamum itu yang mengangkat hadas. Nah, perbedaan pendapat ini itu berimplikasi kepada praktek kita dalam beribadah misalnya. Kalau seseorang jam 2 siang, atau jam 12 siang, maksud waktu zuhur, dia tayamum, enggak ketemu air atau tidak mampu menggunakan air, dia tayamum agar bisa sholat zuhur. Kemudian ketika masuk waktu asar, dia belum batal, tidak kentut, tidak buang air, tidak batal. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama, dia tidak perlu tayamum lagi karena dengan tayamum yang dia gunakan waktu zuhur itu hadasnya sudah terangkat, dia sudah suci. Dan ketika dia tidak batal, maka dia dalam keadaan sebagaimana keadaan sebelumnya setelah bersuci dengan tayamum. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu berbeda. Kalaupun dia belum batal, ketika masuk waktu sholat yang lain dan dia mau sholat asar, dia tetap harus tayamum lagi karena tadi tayamum hanyalah untuk mubihun lis sholat. Ini dua pandangan yang berbeda di antara para ulama memahami hadis-hadis, dalil-dalil yang ada. Ya begitu, sekali lagi fikih itu ya begitu ya. Kalau lihat orang berbeda pandangan kita jangan kaget, karena fikih itu begitu. Ini jelas Pak ya, perbedaan pandangan dari dua kelompok ulama memahami hadis-hadis yang ada ini. Ada yang bertanya? Kalau enggak ada kita lanjut ya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kharaja rajulani fi safarin, ada dua orang laki-laki keluar bepergian. Fahadaratis sholatu, maka datanglah waktu sholat. Walaisa ma'ahuma ma'un, dan keduanya tidak memiliki air. Fatayammama su'idan thayyiba, keduanya kemudian melakukan tayamum dengan debu atau tanah yang suci. Fashollaya, maka keduanya melakukan sholat. Tsumma wajada al-ma'a fil waqti, kemudian setelah selesai sholat keduanya ketemu dengan air. Fa'aada ahaduhuma as-sholata wal wudu'a, maka salah satu di antara keduanya itu kemudian mengulangi sholatnya dan wudunya. Jadi setelah tayamum, sholat, selesai sholat, kemudian mendapati air. Salah seorang di antara mereka kemudian wudu lagi dan kemudian mengulangi sholatnya. Walam yu'idil akharu, sedangkan temannya yang satu lagi itu tidak melakukan seperti itu, dia tidak mengulang sholatnya. Maka ketika mereka kembali, tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika mereka kemudian kembali dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, mereka menceritakan itu kepada Rasulullah. Faqala lilladzi lam yu'id, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi, asabtas sunnata wa adza'atka sholatuka, kamu cocok dengan sunnah, kamu sesuai dengan tuntunan sunnah, kepada orang yang tidak mengulang. Wa adza'atka sholatuka, dan sholatmu itu sudah mencukupimu. Wa qala lil akhari, dan beliau mengucapkan kepada yang lain, lakal ajru marrataini, bagi kamu ada dua pahala. Pahala sholat yang pertama dengan tayamum dan pahala sholat yang kedua dengan berwudu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i. Ya, jadi ada dua orang berbeda pendapat, kedua-duanya meskipun bertolak belakang, tapi kedua-duanya tidak ada yang disalahkan Rasulullah, dalam arti maksudnya dikecam oleh Rasulullah. Ya, ini juga pelajaran buat kita ya, bahwasanya ya perbedaan itu begitu. Ya. Bisa saja dua-duanya itu yang satu lebih tepat dengan sunnah, tapi yang satu lagi meskipun tidak tepat dengan sunnah, dia dapat dua pahala. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Ini kita jelaskan ya. Al haditsu dalilun, hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang itu kalau sudah tayamum kemudian sholat, kemudian dia bertemu dengan air meskipun waktu sholat masih ada jam 12,
ketemu waktu zuhur nggak ada air, dicari-cari nggak ketemu air, tayamum. Setelah sholat jam 1 siang dia ketemu dengan air, airnya ngalir misalnya. Dari PAM tadinya mati sudah seharian nggak ada air, jam 12 jam 1 ngalir airnya, datang air itu. Gimana? Apakah harus ngulang lagi sholatnya? Kalau menurut hadis tadi, yang sesuai dengan sunnah adalah yang tidak mengulangi lagi. Jadi kalau sudah selesai sholatnya, meskipun masih ada waktu dan kemudian dapati air, dia tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Nabi mengatakan asobta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah, cocok kamu dengan sunnah. Ini. Kemudian hukum yang juga bisa diambil dari hadis ini, itu juga al haditsu dalilun ala anna man tayammama wa shalla thumma wajadal ma'a fa ada sholata fa innahu yujaru ala dzalika. Dan adapun orang yang bertayamum kemudian sholat dan setelah itu mendapati air dan dia mengulangi lagi sholatnya dengan wudhu, fa innahu yujaru ala dzalika. Dia diberikan ganjaran atas apa yang dia lakukan itu. Tapi dengan syarat, kalau menurut pensyarah hadis ini ya bisyarti an yakuna mu'taqidan anna hadza huwal wajibu alaihi. Selama orang ini pada saat itu berkeyakinan bahwasanya itulah yang harus dia lakukan. Likaunihi lam ya'lam bisunnati fajtahada fi dzalika. Karena orang ini tidak tahu mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Fajtahada bi dzalika, maka dia berijtihad dengan itu. Jadi kalau kita sudah ngaji ini, sudah tahu hadisnya dan tahu mana yang lebih sesuai dengan sunnah, maka yang harus kita lakukan adalah kita tidak perlu mengulang sholat kita. Kalau kita mengulang padahal kita sudah tahu, itu menyelisihi sunnah dan itu dilarang. Tapi bagi orang yang berijtihad sesuai dengan batas keilmuan dia dan dia belum mengetahui hal ini, maka dia berkeyakinan bahwasanya dia wajib mengulang sholat itu, maka baginya pahala 2 kali. Ini pelajaran penting juga buat kita ya. Kalau orang itu mengetahui satu hal ya sesuai dengan batas ilmu yang dia capai, dia beristihad, itu tidak masalah ya dengan istihadnya dia itu. Makanya sekali lagi kalau ada orang berbeda pendapat itu jangan cepat-cepat dicela ya. Siapa tahu memang ilmu batasnya dia seperti itu ya. Yang dia capai dengan keyakinannya begitu, ya sudah ya, masing-masing itu hanya berupaya untuk mencapai kebenaran sesuai dengan batas ilmunya, mengesampingkan hawa nafsunya. Sudah pilihlah yang menurut dia paling benar dengan niat untuk mencari apa yang terbaik dan paling benar sesuai apa yang dia yakini dan sesuai dengan batas ilmu yang dia capai. Itu. Ya. Ini penting untuk kita sampaikan berkali-kali karena itu tadi banyak orang berbeda sedikit sudah mencela, berbeda sedikit sudah mengecam, berbeda sedikit sudah menyalah-nyalahkan. Itu belum tentu benar sikap yang seperti itu. Ini ya. Kemudian hadis ini juga menjadi dasar ya annaman tayammama li faqdil ma'i tsumma wajadahu fala yakhlu min thalathi halat. Kalau ada orang tayamum kemudian setelah selesai dia sholat mendapati air, maka ada 3 keadaan. An yajidahu ba'da sholati wa ba'da khurujil waqti. Kalau dia itu terjadi hal yang seperti itu, ya, dia melakukan sholat kemudian mendapati air itu setelah selesai waktu sholat itu, fahadza la i'adata alaihi ijma'an. Maka yang demikian itu tidak mengulangi sholatnya secara ijma'. Ya, para ulama nggak ada yang berbeda pendapat. Kalau orang sudah selesai sholat, selesai tayamum untuk sholat duhur, kemudian dia mendapati air setelah masuk waktu asar, itu semua sepakat tidak ada pengulangan sholat duhurnya tadi. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, dia mendapati air setelah sholat, tapi waktunya belum habis. Ini juga menurut pendapat yang rajih sesuai dengan sunnah tadi, ya, sesuai dengan sabda Rasulullah la asabta sunnah tadi, fahadza la i'adata alaihi. Orang yang seperti ini juga tidak seharusnya tidak wajib untuk mengulang sholatnya dan wudunya. Bal wala tusra'u lahu al-i'adah, dan bahkan tidak disyariatkan baginya untuk mengulangi. Jadi nggak boleh mengulangi bahkan ya. Ini pendapat yang rajih di kalangan para ahli ilmu, wa huwa madhabul jumhuri, dan itulah madhabnya jumhur ulama. Kemudian yang ketiga, an yajidil ma'a wa huwa yusalli. Bagaimana kalau orang lagi sholat,
tadi air mati, air sudah harian mati, air semua habis, ya. Ada air tinggal sedikit untuk minum. Ya. Kalau ada air tapi kita memerlukannya untuk kebutuhan yang lain, untuk minum misalnya, itu juga jangan kita gunakan untuk wudhu. Nah, orang lagi sholat dari tayamum dia, kemudian tiba-tiba mendengar air ngalir atau mendapati air, ada orang abadi, airnya datang misalnya. Ini bagaimana? Apakah dia harus membatalkan sholatnya atau tidak? Ini juga ada perbedaan di antara para ulama. Yang pertama mengatakan annahu yabtulu tayammumu wa tabtulu sholatu. Pendapat yang pertama mengatakan dalam keadaan seperti ini maka batalah sholat dan tayamum dia. Wa alaihi an yatawaddaa wa yasta'nifa as-sholata. Dan karena itu baginya dia harus berwudu dan mengulang sholatnya. Wa huwa al-masyhuru min madhabil hanabilati. Dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan madhab Hambali. Wa huwa madhabul hanafiyati. Dan ini pula pendapatnya dalam madhab Hanafi. Ini. Jadi kalau ada orang sholat dengan tayamum, tahu-tahu di tengah sholat baru rakaat pertama datang air, itu menurut pendapat ini wajib baginya membatalkan sholatnya dan kemudian berwudu dan mengulang sholatnya. Dan ini juga pendapat yang diambil oleh Mufti Saudi dulu ya, Syekh Abdullah bin Baz. Nah, pendapat yang kedua mengatakan annahu la yabtulu tayammumuhu, tidak batal tayamumnya. Wala yalzamuhu i'adatas shalah. Wala yalzamuhu i'adatus sholati, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi sholat. Dan ini adalah qaulul jumhuri, pendapatnya mayoritas para ulama. Wa minhum al-malikiyatu wasyafi'iyatu, pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Syafi'i juga. Ini ya, jadi ada dua pendapat terkait dengan orang yang lagi sholat dengan tayamum kemudian datang air ketika dia sholat. Yang pertama mengatakan wajib membatalkan sholatnya, mengulanginya lagi dengan wudhu. Yang kedua mengatakan tidak, dia harus tetap meneruskan sholatnya dengan tayamumnya itu. Ini ya, sekali lagi itu tadi, silakan kita pilih mana yang menurut kita lebih tepat ya, itu. Kita lanjut atau selesai, Pak? Hah? Kenapa? Silakan. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dua pendapat itu, kalau kita melaksanakan tidak konsisten, kita berdosa nggak? Katakan misalnya kita sudah tayamum, sudah sholat, ketemu air, kita tidak sholat, tapi pada periode berikutnya kita tayamum, ketemu air, kita sholat ulang. Nanti kita melaksanakan dua hal yang berbeda pada hari yang berbeda. Itu nggak apa-apa. Selama keyakinannya memang berubah, tidak apa-apa, Pak. Jadi waktu saat Bapak melakukan yang pertama, Bapak meyakini itu yang benar, lakukan. Pak. Silakan kalau ada hajat, silakan, nggak apa-apa kalau ingin meninggalkan majelis ya. Jadi kalau Bapak memang pada saat yang pertama meyakini itu, kemudian situasi yang kedua Bapak keyakinan berubah, tidak masalah, Pak. Sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Ya. Jelas, Pak ya? Yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kayaknya kalau lagi haji, jadi satu pesawat itu isinya kan pada jamaah haji. Nah ini ada orang-orang yang berpendapat di situ boleh bertayamum. Kalau orang berdua semua di pesawat kayak hadis. Kedua itu orang lagi sholat di Masjidil Haram, udah mulai sholat, udah qomat, terus batal wudhunya. Nah ini apa dia, kalau dia ambil wudhu lagi bawah, mungkin nggak habis waktunya. Nah, akhirnya dia beristirahat, ya udah kayak mau itu gimana? Baik, pertama bagaimana hukumnya tayamum di pesawat? Ya. Pertanyaannya apakah di pesawat itu kira-kira ada debu atau tidak? Hah? Kalau kita mengambil, tadi kan kita di awal sudah menjelaskan, tayamum itu bisa menggunakan
atau ada dua pendapat terkait dengan apa yang bisa dijadikan tayamum. Yang pertama, seluruh permukaan bumi yang muncul dari bumi secara alami, itu mau batunya, mau karang, mau tanah, mau bahkan sebagian ada yang menyebutkan pohon pun, ya, itu boleh dijadikan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua berpendapat yang boleh hanya debunya saja. Artinya selama ada debu mau menempel dimanapun itu boleh. Di tembok, jadi tembok seperti ini, dinding ya. Kalau dinding ini dicat seperti ini, buatannya dinding buatan. Kalau dipastikan tidak ada debunya, maka tidak boleh dijadikan tayamum. Ya, misalnya orang baru bersih-bersih, disemprot air, besoknya atau sorenya misalnya nggak ada air, dia tayamum dengan tembok yang baru dibersihkan itu, yang dipastikan tidak ada debunya, nggak boleh. Karena alternatifnya tadi dua itu, debu atau masuk ada ala wajil ardi, batu cadas segala macam. Tapi kalau temboknya itu dipastikan ada debu, maka dia boleh bertayamum di situ. Nah, kursi-kursi di pesawat itu wallahu alam saya nggak tahu ya. Apakah itu kan pesawat yang setahu kami kan dibersihkan dengan cara yang maksimal ya, entah disedot segala macam. Kita nggak yakin di situ ada debu. Tapi kalau bapak-bapak meyakini di situ memang ada debu yang menempel, ya monggo saja tayamum dengan itu kursi-kursi pesawat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di pesawat itu sebenarnya ada air. Di toilet kan ada air tuh. Persoalannya adalah, bisakah kita berwudu di situ? Ya. Kalau bagi orang yang bisa berwudu dengan batas yang seperti itu, maka berwudulah. Karena memang bertayamum itu dibolehkan hanya karena kita tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakannya karena sakit misalnya. Meskipun ada pendapat yang cukup unik ya dari Syekh Muhammad Rashid Ridho, itu beliau mengatakan safar itu bisa menjadi sebab tayamum, tapi pendapat ini tidak masyhur. Ya, ada sebagian juga di Indonesia yang mengikuti pendapat ini. Ya. Ada satu kelompok yang mengikuti pendapatnya Syekh Rashid Ridho yang mengatakan safar itu bisa menjadi sebab bolehnya tayamum karena di ayat surat An-Nisa itu wa in kuntum mardo au ala safarin. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, au jaa atau di situ menggunakan kata atau. Dia datang setelah buang hajat, au lamastumun nisa atau habis menggauli istrinya, maka fatayammamu bertayamumlah. Jadi Imam Rashid Ridho itu berpendapat safar itu bisa menjadi sebab bolehnya tayamum. Nah, kembali kepada pokok persoalan ya. Di pesawat, sekali lagi di pesawat. Kalau seorang ini bisa berwudu, maka berwudulah. Tapi kalau tidak bisa, bertayamum. Tapi masalahnya sekali lagi, apakah di pesawat ada debu atau tidak? Kalau dianggap dia meyakini ada debu, ya sesuai dengan keyakinan dia, tidak berpura-pura berkeyakinan, tapi benar-benar berkeyakinan ini ada debu, saya yakin sekali. Silahkan ambil keyakinan itu. Ya. Tapi kalau yakin atau tahu di situ tidak ada debu, maka dengan kasus ini dia disebut sebagai seorang yang faqidut tahuraini. Orang yang tidak mampu mengakses dua alat bersuci, yaitu air dan debu. Dengan asumsi bahwasanya air yang di toilet itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Dalam keadaan ini seperti ini, dia disebut dengan faqidut tahuraini. Orang yang tidak mampu mengakses dua alat bersuci, seperti orang yang di penjara misalnya, ya diikat tangannya. Ya, dia wudu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa. Ini dia masuk dalam golongan faqidut tahurain. Orang yang seperti ini maka diwajibkan baginya sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena apa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang itu tidak dibebankan kecuali atas apa yang dia mampu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian melakukan satu hal, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu yang bisa kalian dapatkan, semampu yang kalian bisa capai. Ini ya, ini cara mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, persoalannya lagi adalah begini. Kalau seseorang dalam perjalanan di pesawat, ini masalah sholat fardu di pesawat juga menjadi perdebatan. Bolehkah kita sholat fardu di pesawat? Karena menurut riwayat Rasulullah tidak pernah sholat di atas kendaraan kecuali sholat sunnah. Ya.
Jadi kalau kita dalam perjalanan, ya, kita harus lihat waktunya dulu. Kalau kira-kira saat kita landing itu waktu sholat masih ada dan memungkinkan kita untuk sholat, maka sebaiknya tundalah sholat itu sampai kita sampai. Ya. Misalnya kita sholat berangkat habis asar terbang, diperkirakan nyampe ke tujuan itu jam 10 malam. Itu artinya sholat maghrib dan isya masih bisa kita lakukan. Sholatlah nanti di tempat tujuan, jangan sholat di pesawat. Tapi kalau tidak bisa, maka sholatlah semampu kita. Kalau kita bisa berdiri, berdiri. Makanya kalau Saudi Airlines itu selalu yang jarak jauh, itu di bagian belakang itu ada ruang orang bisa untuk sholat secara sempurna di situ. Kekurangannya hanya satu, tidak bisa menghadap kiblat secara tepat. Meskipun biasanya tanda pesawat itu kan menyebutkan kiblat di arah mana, itu sebisa mungkin mengarah ke tempat situ. Ya. Tapi kalau tidak bisa, itu tadi, ya. Pastikan kita tiba di tempat tujuan. Kalau memang kemudian kita kehilangan waktu sholat kita, kecuali kita hanya sholat di pesawat itu, maka boleh dilakukan. Nah nanti ya, ini ada perbedaan lagi. Apakah orang yang faqidut tahurain tadi, orang yang kehilangan atau tidak mampu mengakses dua alat bersuci tadi, tidak bisa tayamum, tidak bisa berwudu, tidak bisa. Kalau kemudian dia sholat, itu kalau dalam mazhab Syafi'i disebut sholatnya lihurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu saja. Kalau nanti dia sudah sampai, dia tetap harus mengulangnya. Tapi mazhab yang lain tidak, selama dia sudah sholat, ya sudah selesai. Contohnya misalnya begini, kita terbang ke Saudi, berangkat habis isya, ya, berangkat habis isya, malam nih jam 12 malam atau jam 10 malam. Tiba di Saudi misalnya jam 6 pagi setelah matahari terbit. Artinya subuhnya kan kita tidak bisa dilaksanakan di tempat yang normal. Di atas misalnya, di atas itu nggak ada air. Kemudian kita yakin tidak ada debu di situ. Dalam keadaan seperti ini, maka dia tetap wajib sholat. Tapi wajib sholatnya adalah untuk lihurmatil waktu, kalau dalam bahasanya mazhab Syafi'i. Untuk menghormati waktu, dia sholat semampunya tanpa bersuci. Ya. Dan dengan keadaan seperti yang dia mampu saja, dengan duduk misalnya. Tapi nanti saat dia tiba di tempat tujuan dan memungkinkan baginya sholat dengan sempurna, dengan wudhu, dengan toharoh, maka wajib baginya mengulanginya lagi. Tapi menurut pendapat mazhab yang lain mengatakan tidak perlu. Orang sudah sholat pada saat itu, pada waktunya, dengan kemampuan yang dia mampu, sebatas yang dia mampu, maka sudah selesai. Selebihnya nanti sudah selesai lagi, nggak ada lagi tidak lagi kewajiban untuk mengulang. Ini jawaban atas pertanyaan pertama. Kira-kira dipahami nggak Pak? Ya dipahami ya. Yang kedua, kalau orang lagi tawaf ya, di dalam masjid, dia kalau keluar kemudian wudu, masuk lagi kehilangan waktu. Apa mungkin itu kira-kira ya? Kayaknya kemungkinannya kecil terjadi Pak. Misalnya kasusnya orang kan kalau di dalam haram pasti waktunya kan jauh sebelum sholat habis, gitu. Ya dia harusnya mendahulukan sholat dia. Kan nggak mungkin kan misalnya masuk Masjidil Haram misalnya jam berapa? Jam 6, misalnya maghribnya jam 6. Dia masuk Masjidil Haramnya jam 6 kurang seperempat, dia belum sholat asar. Masuk untuk tuaf misalnya, kan nggak mungkin, ya sholat dulu harusnya kan gitu. Nah, kalau kasusnya di luar itu, tidak ada yang kami ketahui satu pendapat yang membolehkan kita tayamum. Alasan karena takut ketinggalan jamaah misalnya atau apa. Kalau jamaah ya udah biarkan saja, jamaah ketinggalan enggak apa-apa. Orang kalau sudah berniat mau jamaah terhalang oleh hal-hal lain yang di luar kontrol dia, itu dia sudah mendapatkan pahala jamaah. Itu banyak sekali hadis yang menunjukkan itu ya. Ada orang enggak bisa berjihad karena sakit, karena harus menunggu orang tuanya, kata Rasulullah, mereka ini mendapatkan pahala jihad masirtum masiron, ya. Meskipun tidak berjalan bersama kalian, tidak ikut bepergian berjihad kepada kalian, tapi mereka mendapatkan pahalanya karena mereka ingin jihad tapi terhalang oleh faktor-faktor lain. Sama orang mau jamaah,
Udah biasanya dia kalau jamaah ya pasti berjamaah awal waktu. Cuma ketika mau berangkat ke masjid tiba-tiba kebelet. Sudah, tunaikan saja itu kebeletnya dulu. Insya Allah pada keadaan seperti itu pahala jamaah sudah kita dapatkan. Ya. Itu. Ada yang belum jelas apa? Jelas ya? Ada yang lain? Ya, monggo. Ada silakan satu orang ini. Cukup ya? Iya. Ya, itu tadi Pak. Ya, sekali lagi kembali ke dua pendapat tadi ya. Kalau pendapat yang pertama ya, yang bahwasanya yang bisa kita jadikan tayamum segala hal yang muncul di permukaan tanah, ya, mau batunya, mau pohon, mau apapun ya, meskipun tidak terlihat ada debunya itu boleh. Asal jangan ke tempat di luar masu'ada minal ard. Tembok yang sudah dicat seperti ini itu kan sudah bukan sa'id namanya. Kalau tidak bisa kita pastikan ada debunya, nggak boleh. Tapi kalau kita pastikan ada debunya, ya kita itu tadi berdasarkan keyakinan kita. Kalau kita yakin ada debunya, apa argumentasinya? Ya kita perlu membuktikan itu. Ya. Nah umpama sekali lagi kalau tembok-tembok seperti ini, kalau yang berada di jalan-jalan di luar rumah, itu saya yakin 100% dia pasti ada debunya. Ya, pasti ada debunya. Ya. Dengan itu kita boleh bertayamum di situ. Kelihatan atau tidak? Karena pasti ada debunya. Kalau yang di luar nggak kena hujan gitu ya. Tapi kalau kena hujan, misalnya baru hujan semalam, kena tembok itu, paginya kita mau tayamum misalnya, airnya udah habis, ya mending tayamum di atas batu Pak, atau di atas tanah, yang jelas-jelas itu muttafaq alaih boleh. Ya gitu. Jadi kalau kita berada dalam satu keadaan yang kita tidak yakin, maka hukumnya kembali kepada kaidah da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Tapi sekali kalau Anda yakin, tapi yakinnya bukan dibuat-buat, benar-benar yakin ada debunya, ambil itu, tidak masalah. Sama di pesawat juga, kalau benar-benar kita yakin sesuai dengan keyakinan kita yang sejujur-jujurnya bahwa yakin di situ ada debu, silahkan tayamum di situ. Ya. Tidak masalah. Sebagaimana tadi orang yang yakin sholat harus diulang, kata Nabi kamu dapat 2 pahala. Padahal yang sesuai sunnah adalah yang tidak mengulang. Itu ya, jelas Pak ya. Baik, ini masih banyak. Monggo jadi gini, silakan bertanya. Yang ada hajat mau meninggalkan majelis silahkan ya. Kita beri kesempatan yang ingin bertanya agar tuntas masalahnya. Yang ingin izin silahkan, tidak masalah. Ya. Monggo, terserah monggo saja. Ya, kalau kita menggunakan pendapat yang tadi, ya, pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bahwasanya tayamum itu menghilangkan hadas, bukan hanya mubih lis shalah. Ya, itu tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Persoalannya adalah kalau kita menganut mazhab Syafi'i yang menyatakan tayamum itu hanya mubih lis shalah, membolehkan kita sholat bukan mengangkat hadas. Bagaimana dengan orang yang sholat jamak di satu waktu? Pendapat yang lebih dekat adalah itu dibolehkan. Mengapa? Karena 2 sholat itu dilakukan pada waktu yang sama dan seakan-akan dilakukan secara bersamaan. Maka disebut dengan sholat jamak. Jadi meskipun kita mengambil mazhab Syafi'i, kalau kita habis tayamum kemudian sholat jamak, maka dibolehkan kita untuk sekali tayamum untuk sholat zuhur dengan asar secara jamak. Karena sholat jamak itu seakan-akan dia adalah sholat yang digabung. Wallahu ta'ala alam. Jelas Pak ya? Tapi kalau kita mengambil pendapat yang pertama tadi, yang bahwasanya tayamum itu menghilangkan hadas, itu maka tidak menjadi persoalan. Jelas ya? Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin banyak kasus orang yang tidak bisa turun ranjang. Ada yang istihad menyiapkan pasir yang sudah disucikan dan disiapkan, jadi nggak bisa kemana.
Boleh ya. Karena pasir itu bagian dari ma sa'ada minal ard ya, sesuatu yang muncul di atas bumi. Ya. Bahkan batu misalnya dibawakan batu besar gitu. Tenteng untuk tayamum itu juga boleh menurut pendapat yang pertama tadi. Tidak masalah, Pak. Ada yang lain? Ya. Pada saat kita mau wudhu, air masih ada, tapi wudhunya belum sempurna. Apakah kita lanjutkan dengan tayamum? Ketika lagi wudhu, air habis. Ya. Kemudian tidak ada air lagi yang bisa untuk melakukan wudhu. Kalau begitu, ya anggap wudhunya tidak selesai. Jadi diganti tayamum, bukan meneruskan, tapi diganti dengan tayamum. Ya. Karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tayamum itu meneruskan wudhu ya, dalil yang sahih. Meskipun nanti ada riwayat itu tentang orang yang terluka yang insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya, itu ada hadis. Kalau orang yang terluka itu ada yang menyebut dengan dia bersuci dengan dua cara, yaitu tayamum plus membasuh bagian tubuhnya yang tidak terkena air. Tapi itu pendapat itu lemah. Tadi insya Allah akan terjelaskan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Yang lain sudah ya. Ya. Ini ada saudara kita yang sedang sakit, upgrade, sedang dirawat di rumah sakit. Untuk itu kiranya kita semua mendoakan beliau, semoga penyembuhannya cepat, segera diangkat penyakitnya dan segera diberi kesembuhan. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Ya, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk memperbaiki kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu karena keterbatasan dan kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.